Taib, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruqayyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri atau karakteristik bahasa Samiyah pada mata kuliah Fiqh Lughah. Sebelumnya, sedikit saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Samiyah. Bahasa Samiyah tentunya berasal dari bangsa Semit. Bangsa Semit adalah suatu bangsa yang disematkan pada bangsa-bangsa yang meliputi Arami, Venesia, Ibrani, Arab, Yaman, Babilonia, Asyuriyah, serta bangsa-bangsa keturunan mereka. Istilah bangsa Semit atau Samiyah ditetapkan sebagai sebutan bagi sekumpulan bangsa yang dihubungkan kepada salah satu anak Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Sam. Orang yang pertama kali memberikan istilah tersebut adalah Schlosser pada tahun 1781 ketika dia mencari nama bagi bahasa orang Ibrani dan bangsa Arab. Berikutnya, ciri-ciri atau karakteristik bahasa Samiyah. Ciri-ciri atau karakteristik bahasa Samiyah yang pertama yaitu karakteristik bahasa Semit yang paling menonjol dibanding dengan bahasa-bahasa yang lain adalah akar kata-kata bahasa-bahasa ini lebih banyak menggunakan konsonan daripada vokal. Contohnya, kata-kata kataba, kutiba, katbun, kataba. Yang makna asli kata-kata ini terkait dengan huruf ka, ta, dan ba. Yang kedua, yaitu banyak sekali terdapat kaya yang kata yang maknanya terkandung dalam 3 konsonan akar kata, lalu diberi awalan atau sisipan untuk mengubah maknanya seperti kata kat, maktubun, katibun, kataba, aktaba, ingkataba, istaktaba. Yang ketiga, yaitu bahasa Semit banyak menggunakan huruf paringal. Huruf paringal yaitu huruf tenggorokan, seperti huruf ain, ha, dan ha, serta huruf tekanan dalam mufakham, seperti sod dan ta. Yang keempat, bahasa Semit juga tidak terlalu memperhatikan cabang-cabang dari kala verba atau lampau, kini, dan akan datang. Dalam bahasa Semit terdapat 3 pokok, yaitu lampau, kini, dan yang akan datang. Sebagai contoh dalam bahasa Arab, sebagai salah satu bahasa Semit, verba ada 3 bentuk, yaitu verba bentuk lampau atau madhi, verba bentuk kini atau mudhari, dan verba bentuk yang akan datang juga disebut dengan mudhari. Dalam bahasa Arab terdapat beberapa kata untuk menunjukkan kala yang akan datang, yaitu kata yang akan datang, yaitu sin, saufa, dan lan, serta lam untuk kata lampau. Yang kelima, bahasa Semit tidak mengenal adanya bentuk kata gabungan yang berasal dari nomina dan verba seperti dalam bahasa Inggris describe, yang artinya mendeskripsikan atau menggambarkan atau menguraikan, yang berasal dari kata di plus scribe yang sama dengan bahasa Jerman beschreiben yang berasal dari kata be plus scribing. Begitu pula dalam bahasa Inggris circumstance yang artinya keadaan yang berasal dari kata circum plus stance yang sama dengan bahasa Jerman Anstens yang berasal dari Anstens. An plus stens. Yang berikutnya, yang keenam, struktur idhofah
idhofahnya atau prase dalam bahasa Semit hubungan antara mudhaf dan mudhaf ilaih sangat erat sehingga dalam banyak hal seringkali keduanya melebur menjadi satu kata, terutama dalam perkembangan yang modern seperti kata mawardun dan rismalun yang berasal dari kata maun wardun yang artinya air bunga dan roksun malun yang artinya modal. Contoh lain dalam bahasa klasik habakurun artinya dingin yang berasal dari kata habbun plus kurun. Selanjutnya yang ketujuh adalah bahasa Samiyah secara umum terdiri dari 3 huruf seperti kata doroba atau qotala, do, ro, ba, dan qotala ada 3 huruf. Selain ciri-ciri dan karakteristik bahasa Samiyah, sedikit saya akan menjelaskan juga tentang hubungan bahasa Arab dan bahasa Semit. Jadi, bahasa Arab merupakan cabang dari rumpun besar bahasa Samiyah. Sebagaimana kita ketahui, bahwa istilah bahasa Samiyah pertama kali dicetuskan oleh Schlosser pada tahun 1781 Masehi. Ada kesamaan karakteristik bahasa Samiyah dan bahasa Arab, seperti kosakata yang kebanyakan berasal dari 3 huruf. Kemudian perubahan bentuk kata kerja sesuai dengan perubahan bentuk waktu. Jadi hubungan bahasa Arab dan bahasa Samiyah itu berhubungan karena bentuk kata kerja sesuai dengan perubahan bentuk waktu. Sekian dan terima kasih. Mungkin cukup di sini penjelasan dari saya tentang ciri-ciri dan karakteristik bahasa Samiyah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.